Tokoh masyarakat Sidoarjo Barat, M. Nisar, menyebut Dinas Kesehatan dan juga aparatur di bawahnya lengah dan terkesan mengabaikan potensi terjadinya wabah demam berdarah. Salah satu contohnya adalah kasus di Kecamatan Krian kemarin, di mana Puskesmas Krian dikabarkan tidak bisa memenuhi permintaan warga untuk melakukan fogging lantaran satu-satunya alat yang dimiliki rusak. Padahal di lingkungan tersebut sudah ada 5 warga setempat, terutama anak-anak yang positif terinfeksi demam berdarah hingga harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Kalau sudah seperti ini nunggu kapan lagi, berapa korban lagi baru Dinkes turun dan mengerti tentang demam berdarah yang ada di wilayah barat. Alat aja tuh loh tidak ada, apalagi yang lain. Nah terus kalau alatnya tidak ada terus nunggu dibawa ke rumah sakit, ini kalau bisa, kalau ada yang membawa ke rumah sakit, nah, terus kalau di rumah sakit meninggal, apa ini bukan jadi presiden buruk untuk wilayah di Sidoarjo Barat? Apa memang seperti itu, nunggu seperti itu? Kalau tidak gitu ya alat itu harus sedia, ini tiap tahun selalu jalan, selalu berputar, tiap tahun hujan, setelah hujan pasti ada demam berdarah. Kenapa itu tidak diantisipasi oleh Dinkes? Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Atoilah mengatakan pihaknya sudah sangat siap memenuhi permintaan masyarakat terkait fogging. Hanya saja ada mekanisme yang perlu dilakukan sebelum melakukan hal itu. Yang pertama adalah melakukan penyelidikan epidemiologis untuk memastikan terjadinya wabah demam berdarah di lingkungan tersebut. Pasalnya, pengasapan yang dilakukan secara serampangan justru akan menimbulkan dampak negatif bagi warga akibat terpapar zat kimia yang disemprotkan. Dan lagi, fogging hanya akan membunuh nyamuk dewasa, tetapi tidak memusnahkan jentik-jentiknya, sehingga wabah itu bisa kembali terulang. Untuk penanggulangan demam berdarah ini sebetulnya kita harus bersama-sama. Tidak hanya kita mungkin selalu fogging, karena ini juga bukan penyelesaian utama. Sekali lagi kami sampaikan kepada warga semuanya, terutama untuk warga Sidoarjo, fogging ini ya itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Kalau sarangnya kita tidak berantas, maka 2 minggu kemudian pasti akan jentik-jentik yang ada itu akan menjadi nyamuk dewasa. Nah, apakah kita mau setiap 2 minggu selalu dilakukan fogging? Apakah tidak malah rugi kita? Karena itu adalah bahan kimia. Lebih baik sebetulnya program dari pemerintah, baik dari pusat maupun sampai ke bawah adalah gerakan satu rumah satu jumantik. Jadi setiap rumah harapannya ada pemantau jentiknya. Karena saya yakin semua di Sidoarjo ini sudah punya kamar mandi dan sebagainya, kemudian penampungan air. Kalau memang ada ditemukan jentik nyamuk, langsung segera dikuras, dibersihkan, atau misalnya ada penampungan itu dipendem, jadi biar tidak sampai menjadi penampungan air. Kalau itu menjadi penampungan air, ada jentik, maka jentik ini kalau misalnya sekarang di fogging, jentik ini tidak akan mati. Jentik ini 2 minggu kemudian pasti akan menjadi nyamuk dewasa dan bisa menjadi, kalau itu jentiknya Aedes aegypti, maka pasti akan bisa menggigit yang lainnya. Sementara itu, Kepala Puskesmas Krian Dr. Titik Sriharsasi mengatakan sebenarnya pihaknya sudah mengantisipasi datangnya wabah demam berdarah di wilayah tugasnya. Hal itu ditunjukkan dengan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk mencegah timbulnya wabah di masyarakat. Titik yang ditemui di ruang kerjanya Rabu 26 Januari 2022 pagi tadi juga telah menyiapkan sarana rawat inap di Puskesmas Krian jika ada warga yang terinfeksi demam berdarah. Jadi kesiapan kami dalam menghadapi wabah demam berdarah ini, yang pertama adalah kita sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu penyakit demam berdarah, mulai dari gejalanya seperti apa, penyebabnya seperti apa, taunya seperti apa, misalnya pemeriksaan labnya seperti apa. Nah itu masyarakat diberikan pengertian terkait penyakit demam berdarah itu.
ketika itu sudah terjadi infeksi demam berdarah pada masyarakat kita, Puskesmas Krian itu adalah puskesmas dengan rawat inap UGD 24 jam. Kita ada sekarang 12 bed untuk pelayanan rawat inapnya. Untuk penanganan kasus DB sendiri, penjaringan bisa dari rawat jalan ataupun yang datang langsung ke UGD. Jadi ketika ada gejala yang menandai kasus demam berdarah, misalnya panas tinggi tidak turun-turun, ada sakit kepala, ada mual, tentunya kita langsung mengadakan pemeriksaan laboratorium waspada sejak dini. Jika kondisi keadaan laboratorium itu mengarah ke arah demam berdarah, misalnya trombositnya menurun, hematokritnya meningkat, nah itu kita akan segera lakukan penanganan sejak dini, terutama penanganan cairan demam berdarah, karena penyakit demam berdarah itu fokusnya kita yang pertama adalah cairan, jangan sampai terjadi dehidrasi sehingga menimbulkan krisis demam berdarah. Dari Sidoarjo, Muhammad Handoko, Yalu Puspaningtyas melaporkan untuk DNN TV.